Ana kulli biladin alladziina yaqbaluna al-islam madinahum. Antum ya Indonesia lamma yahtarkumullah li zadi hadad din qabla sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia. Beliau juga menyebutkan Nusantara yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Arab sudah di masa Rasulullah dan para sahabat. Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Mesir pusatnya. Eropa sudah di masa Muhammad Al-Fatih 1453, Turki pusatnya. Asia yang belum, Nusantara yang belum, dan insya Allah 12 negara dalam seminar-seminar internasional kita, mereka mempercayakan kepemimpinan pada kita Indonesia. Lalu kenapa kita konsen pada penghafal Quran? Karena merekalah yang memberikan kabar gembira kepada kami. Di saat kami berada di Al-Quds, Bapak Ibu, kami mendengar ada 5 penghafal Quran muda, ada 14 tahun, 13 tahun, 16 tahun. Mereka tidak bertemu sebelumnya. Tapi di malam yang sama, di bulan Ramadan 1435 Hijriah, mereka bertemu mimpi bertemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya Rasulullah SAW bersabda, Ya ahla Syam, ya ahlal Goza, innal ladina sayuharirkum min sulmil Yahud wa yu'aduna al-Quds ala rihabikum ikhwatukumul muslimunal Indonesia. Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, sesungguhnya bangsa yang akan membebaskan kamu dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds ke tangan kita adalah saudara kalian Indonesia. Allahu Akbar. Satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah takdirkan saya bisa salat pertama kali di Masjid Jami Lok Sumawe, Aceh Utara. 4 kali saya datang ke Aceh, dan ini kali pertama saya baru ceramah di Masjid Jami Lok Sumawe, dan baru kali ini berhenti di Lok Sumawe. Biasanya cuma dikasih jadwalnya lewat saja. Tapi alhamdulillah kali ini Allah takdirkan saya berharap kapan bisa berhenti di Lok Sumawe. Subhanallah, Allah takdirkan pagi hari ini memang saya harus silaturahmi dengan orang-orang terbaik, orang-orang pilihan Allah pagi hari ini. Betul Bapak Ibu? Ya. Karena jika ingin melihat kualitas satu kaum itu, lihat sholat subuh berjamaahnya. Lihat masjidnya di waktu subuh. Itu kata kata Umar bin Abdul Aziz, ya rahimahullah. Maka saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini bisa hadir di kajian ini, dan saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih pada Takmir Masjid Jami Osmawe yang sudah mempersilakan dan memberikan fasilitas dan waktunya pada kami di sini. Saya Rahmat Baikuni dari Bandung, Jawa Barat. Saya datang dari Bandung, Jawa Barat. Saya datang bersama istri dan anak saya, putri kami yang paling kecil, mendarat di Kuala Namu, Medan. Dari Medan kami bertemu dengan tim kami, Sahabat Natahzan Peduli, satu NGO internasional yang konsen dalam bidang sosial kemanusiaan, baik Indonesia, domestik maupun kita ke luar negeri. Namun kali ini karena memang kami belum lama berdiri, kami konsen untuk Indonesia ini membantu para mu'alaf. Dalam hal ini juga membantu para da'i yang mereka berdakwah di tanah-tanah yang memang subhanallah, di bumi-bumi yang sangat minoritas umat Islam di sana dan Islam minoritas di sana. Bahkan ketika dakwah pun para asatid kami berhadapan dengan parang, Pak, dengan pedang. Tidak sedikit dari dai-dai kami yang terluka karena berhadapan dengan mereka yang menentang Islam dari kalangan ateisme, kalangan dinamisme dengan membawa pedang. Subhanallah, salah satunya tadi di Pulau Buru kita ada melaksanakan program Idul Kurban, ya, memotong hewan kurban di Pulau Buru. Kita kuatkan hati para mu'alaf ini agar mereka istiqomah dengan Islam yang telah mereka anut sebagai fitrah mereka. Dan alhamdulillah setiap kali ada berita satu desa masuk Islam, ya, setiap ada berita yang masuk Islam itu selalu satu desa semuanya. Karena dimulai dari kepala sukunya. Ketika kepala sukunya masuk Islam, maka rakyatnya, umatnya itu ikut masuk Islam juga. Subhanallah. Dan itulah yang terjadi, kabar gembira yang kami dapatkan. Maka kami coba kuatkan para ustadz di sana. Dengan perjalanan yang sangat susah tadi kita ke sana, memang kita coba bantu dengan biaya hidup mereka dan juga dengan Al-Quran, karena mereka butuh membaca Al-Quran, ya.
Ada Iqra kita kirimkan, ada Quran kita kirimkan. Kemudian juga kita konsen juga untuk Palestina, Bapak sekalian. Kenapa harus Palestina? Palestina adalah bumi yang Allah perlihatkan kepada ibunda Nabi kita tercinta Rasulullah SAW, kepada ibundanya Siti Aminah ketika Rasulullah SAW akan dilahirkan. Beliau mengatakan, hinama akhrajtu Muhammadan min farji, kharajat min farji nur, tusawiru ilayya kaifa jimali biladi Syam. Ketika aku akan melahirkan putraku Muhammad, sebelum aku mengeluarkannya, keluar dulu cahaya dari kemaluanku, lalu cahaya itu memperlihatkan padaku bagaimana keindahan bumi Syam, Palestina. Kemudian Rasulullah SAW sendiri ketika beliau diutus banyak menyampaikan tentang keutamaan bumi Syam. Bahkan suatu saat Rasulullah SAW mengatakan, satakunu jundun fil Iraq, wa satakunu jundun fi Syam, wa satakunu jundun fi Yaman. Akan ada mobilisasi pasukan perang di Irak, di Syam dan di Yaman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, idza wajadna dzalika bi ayyi jundin najtami? Ikhtar lana ya Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW, jika kami bertemu dan mengalami peristiwa itu, ada mobilisasi pasukan perang di Irak, di Syam dan di Yaman, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Tolong pilihkan untuk kami. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fa'alaikum bisyam. Maka bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Ya. Fa innal malaikata basitatun ajnihatiha 'alaiha. Karena para malaikat menaungkan sayapnya untuk bumi Syam, merahmati dan menaungi bumi Syam dengan rahmat Allah. Yang manakah bumi Syam? Bapak Ibu, kalau kita melihat peta dunia, Syam berada di tengah-tengah. Ya, Syam diambil dari nama putra Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kita tahu adalah Nabi dan Rasulullah yang pertama. Beliau bukan Nabi yang pertama, tapi beliau Rasul yang pertama. Kenapa Nabi Nuh dikatakan Rasul yang pertama? Nabi Adam bukan Rasul, Nabi Idris bukan Rasul, ya Nabi Syith pun bukan Rasul. Kenapa mereka bukan Rasul? Karena di zaman Nabi Adam sampai Nabi Idris, manusia masih menyembah Allah, belum menyembah selain Allah. Semuanya umat manusia masih bertauhid, belum ada penyimpangan tauhid. Manusia menyimpang dari tauhid di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, di zaman Nabi Nuh ini saya peta peradaban saya coba singkatkan dari beberapa kitab yang kami baca. Pertama Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, atau juga di dalam kitab Atas Tarikhil Anbiya wal Mursalin karya Syekh Sami bin Abdullah Al-Magluf hafizahullah, atau juga dalam kitab Qisasul Anbiya juga disusun oleh Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Nah, Nabi Nuh diutus pada usia 480 tahun. Beliau dakwah 120 tahun, hanya sedikit yang beriman. Termasuk istrinya sendiri tidak beriman. Kan'an tidak beriman. Ada 5 putra laki-laki yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihissalam dari istri pertamanya ini. Yang pertama Abir. Abir mati, ya, meninggal sebelum terjadi banjir bah. Nah, saya tidak tahu apakah Abir ini termasuk yang beriman atau tidak bersama ibunya. Ibunya tidak beriman. Istri dari Nabi Nuh ini. Ya, istri yang pertama. Ya, Bapak di rumah punya berapa istri? 1 ya. Oh, kalau begitu bukan istri, Pak. Itu iswan, Pak. Kalau baru 1 iswan, 2 istu, 3 baru istri. Betul, Pak? Oh, salah tanya saya. Betul, Bu? Oh iya, ada. Betul kata Ibu. Kalau baru 1 iswan, Bu. Kalau 2 istu, 3 baru istri, Bu ya. Betul, Bu? Jadi ini belum punya istri semua ini. Baru iswan. Sama saya juga, Pak. Saya bicara gini karena istri saya gak ikut. Nah, kemudian 120 tahun Nabi Nuh dakwah, hanya sedikit yang beriman. Padahal beliau dakwah siang malam, sembunyi-sembunyi terang-terangan, dicampur banyak. Hanya sedikit yang beriman. Di usia beliau 600 tahunlah terjadi banjir bah, kurang lebih di tahun 3650 sebelum Masehi. Banjir itu surut, hanya manusia yang selamat hanya yang ada di perahu Nabi Nuh alaihissalam. Maka kemudian di bulan Muharram inilah Nabi Nuh selamat mendarat di Bukit Juhdi atau Bukit Jud di Turki Utara. Nah, peradaban manusia dimulai kembali di muka bumi. Yang selamat di muka bumi ini cuma ada yang dalam perahu Nabi Nuh. Kan'an tidak beriman, maka tidak ada keturunan dari Kan'an.
Yang tersisa dari putra Nabi Nuh hanya 3. Yang pertama Yafith. Yafith mengembara ke atas melahirkan Eropa sampai ke Georgia, Balkan, Rusia. Syam berikutnya turun sedikit dari Turki ke bawah, melahirkan Syam yang sekarang pecah menjadi 4 negara. Melalui perjanjian Sykes-Picot tahun 1916, Inggris, Prancis, kemudian Rusia ingin memecah belah Syam dibagi 3. Ini di momen kehancuran Khilafah Turki Utsmani. Namun Rusia mundur karena terjadi revolusi Bolshevik, sehingga yang maju hanya 2, Inggris dan Prancis. Dibagi 4 tuh Syam. Palestina, Jordan diberikan pada Inggris, Suriah, Libanon diberikan pada Prancis. Sejak saat itulah bumi Syam berdarah-darah. Pembantaian terjadi pertama kali, yang mengerikan itu adalah di Sabra dan Shatila. 3 hari pembantaian terjadi, 3.600 umat Islam di Syam ini meregang nyawa. 1 hari berarti 1.200 manusia melayang. Umat Islam, itu umat Islam. Begitulah jahatnya Barat terhadap umat Islam. Disitulah terjadi pertama kali imperialisme dan kolonialisme di muka bumi, penjajahan di muka bumi. Yang dijajah umat Islam, penjajahnya mereka Barat. Karena mereka tidak mau dunia ini dipegang oleh umat Islam. Bapak Ibu, kita ingat, kita kuatkan ingatan kita camkan baik-baik bahwa umat Islam memimpin dunia 1315 tahun, 13 abad Bapak Ibu. Dimulai dari Rasulullah SAW 610 Masehi sampai Turki Utsmani 1924. Ya, 3 periode itu ada dalam pimpinan umat Islam dunia. Dunia dipegang oleh umat Islam. Mulai dari periode nubuah, periode khilafah ala minhajin nubuah, dan periode mulkan adhan. Ya. Periode nubuah dari Rasulullah selama 23 tahun, 610 Masehi sampai 633 Masehi. Periode khilafah ala minhajin nubuah yang kedua oleh Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin dari 633 sampai 661. Periode ketiga mulkan adhan dimulai dari dinasti Umayyah di Suriah sampai ke Turki Utsmani 1924, 1262 tahun. Jadi umat Islam memimpin dunia 1315 tahun lebih. Tidak ada pembantaian, tidak ada genosida, tidak ada perang dunia. Dunia aman sejahtera. 13 abad umat Islam memimpin dunia. Lalu Barat memimpin dunia setelah hancurnya Turki Utsmani. Ya, umat Islam dipecah belah seperti kue lapis dengan strategi divide et impera, dipecah belah lalu mereka kuasai. Ya, kita dibagi-bagi kepada negara Eropa. Ya, Mesir diberikan pada Inggris, Afrika Prancis, Aljazair Prancis, Pakistan Inggris, Malaysia Inggris, giliran Indonesia Belanda. Coba kita dijajah Inggris, pinter bahasa Inggris kita. Betul Pak? Betul Bu? Karena kita dijajah Belanda, bahasa Inggris kita Araringgis, bahasa Belanda kita Tiba Baradum. Ngerti Pak? Itu bahasa Bandung Pak. Maka nasib umat Islam sampai hari ini selalu menjadi objek kezaliman bangsa Barat. Tidak terkecuali hari ini. Semua umat Islam seluruh dunia. Bahkan kita ada pada fitnah sekarang, fitnah yang terburuk dari 3 fitnah yang Rasulullah SAW sebutkan. Fitnah Ahlas, fitnah Tusara, dan fitnah Duhaima. Ya, di fitnah Duhaima inilah munculnya fitnah yang terburuk, yaitu fitnah Dajjal. Dajjal akan muncul nanti apabila dunia ini kering 3 tahun berturut-turut. Hadis dari Abi Umamah radhiyallahu an. Abi Umamah ini adalah pemimpin Ansar. Itu mengatakan, Inna qabla khuruji Dajjal 3 sanawat syidad. Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal ada 3 tahun tersulit bagi manusia hidup di muka bumi. Fiha jau'un syadid, manusia akan ditimpa kelaparan yang sangat luar biasa. Ya, sekarang masih hujan, masih bersyukur alhamdulillah. Dajjal berarti masih jauh. Ya, saya sangat bersyukur Bapak Ibu, karena banyak teman-teman kita yang belum nikah Bapak Ibu. Karena kalau Dajjal muncul, saya yakin KUA tutup seluruh dunia. Betul Pak? Bu? Baik. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak pimpinan Badan Kemakmuran Masjid Jami Laksemabe, yang mana saya lupa Pak DKM yang menyambut kami. Terima kasih sudah mengizinkan kami dan menyambut kami Pak. Yang saya hormati juga para pengurus Badan Kemakmuran Masjid Jami, para ustadz, para asatid,
ya, asatidah yang dirahmati Allah, yang juga saya hormati dan saya muliakan karena Allah, MC kita, MC akhir zaman, Pak. Kalau saya Ustadz akhir bulan, Bapak Ibu. Bukan Ustadz akhir zaman. Sudah ganti profesi saya, dari Ustadz akhir zaman jadi Ustadz akhir bulan, Bapak Ibu. Dan juga hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, waktu kita tidak banyak, ya kita hanya 1 jam maksimal, ya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Sampai jam 7 mungkin karena Bapak Ibu harus upacara ya. Betul. Kalau saya upacara di hotel aja, Bu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini banyak terjadi peristiwa besar, Bapak Ibu. Nah, di antaranya nanti peristiwa besar yang subhanallah nampaknya tidak lama lagi. Sepanjang peradaban ini banyak peristiwa terjadi di bulan Muharram. Bahkan Nabi Isa alaihissalam itu diangkat di bulan Muharram, Bapak Ibu. Nah, nanti Nabi Isa akan diturunkan di masjid ini, Bapak Ibu. Ya, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Nabi Isa nanti diturunkan di saat umat Islam akan melaksanakan sholat subuh. Ya, wa qad uqimatis shalah, dan sungguh qomat sudah dikumandangkan. Ya, wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian. Artinya bukan bukan Nabi Isa, ya, tapi imamnya di kalangan kita. Siapa beliau? Keturunan Rasulullah SAW. Di dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Minna yusalli khalfahu Isa bin Maryam." Dari keturunanku akan ada laki-laki yang Isa bin Maryam salat di belakangnya. Subhanallah. Siapa dia? Ismuhu ismi. Namanya sama dengan namaku. Wa ismu abi ismu abi. Namanya ayahnya sama dengan nama ayahku. Kalau saya tanya, siapa nama Rasulullah SAW? Sebenarnya jamaah masih ada nggak ini? Jamaah. Oi jamaah. Masih ada? Ada, alhamdulillah. Siapa nama Rasulullah? Muhammad SAW. Walaupun banyak nama beliau, tapi kalau kita ditanya siapa nama beliau, pasti Muhammad. Jadi kemungkinan besar namanya Muhammad. Dan ayahnya pun sama, Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Yamlaul arda adlan wa qistan. Beliau akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan. Kama muliyat zulman wa jawran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kesemena-menaan. Beliau menjadi imam salat. Falamma yusawu sufufakum, maka tatkala imam kalian meluruskan saf salat subuh kalian, kata Rasulullah SAW, istawu sufufakum tarasu wa'tadilu. Itu sunnah yang harus kita amalkan oleh imam sebelum salat dimulai. Fanazal Isa bin Maryam indal manaratil bayda syarqiyah Damasq. Maka turunlah Isa bin Maryam di samping menara putih. Nah, ini menaranya. Nah, ini menaranya Bapak sekalian. Orang-orang menamakan menara Isa bin Maryam, masjidnya Masjid Umawi. Karena satu-satunya masjid yang bermenara putih di timur Damaskus ya cuma masjid ini yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah dia tidak berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Kecewa kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib tidak segera menghukum pembunuh sepupunya, Utsman bin Affan. Beliau kecewa, sementara pembunuhnya dibiarkan berkeliaran, pembunuh Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Kata Muawiyah, bunuh, ya hukum pembunuh sepupuku Utsman bin Affan. Aku baiat kepadamu Ali. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, datang dulu kamu ke hadapanku, baiat padaku, akan aku hukum mereka. Ya, itu istihad Ali bin Abi Thalib. Tapi Muawiyah kecewa, maka dia tidak berbaiat. Dia pergi ke Suriah, di Damaskus dia memproklamirkan berdirinya dinasti Umayyah. Dan di situ mulai terjadi distorsi kepemimpinan umat Islam dari sistem khilafah ala minhajin nubuwah kepada mulkan, adhan, kerajaan, dinasti. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid yang dia bangun adalah Masjid Umawi yang tadi yang saya. Disitulah nanti turunnya Isa bin Maryam. Kapan beliau turun? Ya, disitulah pertemuan nanti Nabi Isa dengan Dajjal dan Imam Mahdi. Kapan Imam Mahdi muncul? Ciri-cirinya Ustaz? Ciri-cirinya banyak. Di antara ciri-ciri Imam Mahdi akan muncul, muni'an nasu bi ayyahujja ilal bait. Ya. Manusia terhalang dari melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah. Membaca hadis ini pertama kali saya bingung, apa yang menghalangi manusia melaksanakan haji dan umrah? Belakangan ini saya paham. Apa Bapak Ibu? Corona, pandemi COVID-19 sekarang sudah menghalangi manusia dari haji dan umroh. Aduh, berarti sebentar lagi Imam Mahdi keluar. Mudah-mudahan teman saya sempat menikah. Amin.
Amin. Abang sudah nikah, Bang? Sudah, alhamdulillah. Mau nikah lagi, Bang? Jangan dulu, Bang. Saya juga belum, Bang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali ke bulan Muharram. Ya Bapak Ibu. Nanti di akhir kita bahas Bapak Ibu sekalian. Waktu kita masih ada? Masih ya, lanjut Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, ya Nabi Adam alaihissalam bertobat dan diterima taubatnya di bulan Muharram. Kurang lebih Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke dunia itu di tahun 5872 sebelum Masehi. Jadi peradaban manusia di muka bumi ini belum genap 8000 tahun Bapak Ibu. Tapi Ustaz katanya ada manusia pertama Pithecanthropus erectus, Homo sapien, Mojokertensis, manusia kera. Saya bingung, ada fosil manusia kera. Apa Nabi Adam kera? Apakah ada manusia sebelum Nabi Adam? Tidak ada. Lalu apa itu dengan Pithecanthropus erectus? Ya fosilnya ada Ustaz, manusia kera. Bapak Ibu, lupakah kita di zaman Nabi Musa ada yang dikutuk menjadi kera kan? Betul? Mereka malu karena mereka dikutuk Allah menjadi kera, maka mereka memencilkan diri, mereka mengisolasi diri. Lalu Allah hukum mereka, Allah balikkan tanah yang di bawah menjadi di atas, yang di atas menjadi di bawah, lalu mereka terkubur, sehingga yang di atas itu seolah-olah umur karbonnya jutaan tahun Bapak Ibu, karena karbon yang di atas, yang tadinya di bawah. Kalau memang manusia saat itu adalah manusia kera, Homo sapien, kenapa fosilnya tidak di Lok Semawe juga ada? Kenapa tidak di seluruh dunia? Kenapa hanya di tempat-tempat tertentu? Itu saya tidak yakin Bapak Ibu. Menciptakan kita dalam bentuk yang mulia, betul? Fi ahsani taqwim. Ya, apakah Nabi Adam manusia kera? Tidak. Saya tidak percaya dengan teori evolusi tadi. Mungkin cuma Darwin atau Lamarck saja yang lahir dari evolusi kera. Baik Bapak Ibu sekalian, dan Nabi Adam alaihissalam beliau bertobat setelah beliau diturunkan setelah memakan buah pohon kayu yang iblis menamakannya khuldi. Khuldi bukan nama dari Allah, nama dari iblis. Iblis ini nama aslinya Azazil. Selama ribuan tahun gak pernah maksiat kepada Allah sedikit pun. Ya, la ya'sullah madam hayatim ala kufi alfis sana. Setiap 1000 tahun gak pernah maksiat tuh iblis. Oh Allahu Akbar. Taat kepada Allah. Dia menentang perintah Allah pertama kali adalah tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena merasa lebih baik. Maka sejak saat itulah Azazil mendapatkan gelar iblis. Nah, dialah yang menamakan buah khuldi. Nabi Adam diturunkan Allah dari surga ke Hindustan. Siti Hawa diturunkan di Jazirah Arab yang kemudian diberi nama Jeddah, terpisah 100 tahun. Adapun Azazil, iblis, diturunkan Allah di Dastamaisan, di Irak, Basrah. Dalam ekor ular besar, bersayap, bertanduk, ya, bercakar dan bisa mengeluarkan api dan berbicara. Ular apa itu? Ular naga. Dari situ sejarah naga ada. Pertama kali. Gonjang-ganjing dunia hanya gara-gara 1 ekor naga. Indonesia 9 naganya. Keceletot saya. Pak. Mohon maaf Pak. Nah, kemudian di bulan Muharram ini pula Nabi Nuh alaihissalam selamat dan kaumnya mendarat di Bukit Judi. Satu lagi putra Nabi Nuh, kalau tadi Yafish ke atas, Sam ke bawah, Ham ke bawah lagi. Kalau Ham lebih bawah lagi, melahirkan Mesir dan Afrika. Ya, melahirkan Mesir dan Afrika. Lah kita keturunan siapa? Ya, kita keturunan siapa Pak Bu? Ya, Homo sapien? Bukan. Campuran kayaknya antara keturunan Yafish, Syam dan Ham. Ya, karena kita Bhinneka Tunggal Ika Bapak Ibu ya. Nah, ada yang menceritakan, saya pernah menemukan satu riwayat. Namun riwayat ini Israiliyat, artinya datang dari Bani Israel, bahwa kita ini keturunan dari istri ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Kuntura binti Yuktan al-Kan'aniyah, itulah yang menghantarkan bangsa Asia. Kuntura itu bahasa nama aslinya adalah Siti Kentura, datang dari Jawa. Oh, kalau begitu Ustadz, Islam sudah terkenal dari zaman Nabi Ibrahim berdasarkan teori itu. Ada juga teori lain, Islam datang ke Indonesia di zaman Nabi Musa alaihissalam diutus. Jauh bahkan sebelum Nabi Musa diutus, Indonesia sudah terkenal di dunia. Ya, sudah terkenal di dunia, betul?
Di zaman siapa Bapak sekalian? Di zaman Nabi Musa sebelum diutus, Bapak Ibu. Firaun, semoga Allah melaknatnya, dia adalah orang pinter luar biasa, cerdas, berkuasa. Dia kalau sekarang mungkin profesor doktor, ya, profesor doktor, layak mendapatkan hadiah Nobel. Dialah orang yang berhasil memumikan jasad Firaun. Ini pintu gerbang Museum Firaun di Kairo, Ibu. Ini mohon maaf. Waktu kita kunjungan ke sana, ini terakhir kemarin 2020 Bapak Ibu. Nah, ini pintu gerbang Museum Firaun. Ini ada Ustadz akhir zaman foto di pintu gerbang Museum Firaun. Ini Ustadz akhir zaman. Kalau saya Ustadz akhir bulan Bapak Ibu. Ya. Ini suasana di dalam Museum Firaun. Oh, bukan, ini Sungai Nil ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Sebentar. Oh, ini suasana. Nah, ini suasana di dalam Museum Firaun. Ya, kita bisa silaturahmi ke Firaun Bapak Ibu. Yang mau silaturahmi ke Firaun boleh nanti ikut saya. Ya, mudah-mudahan bisa diizinkan kita terbang kembali. Ya, tapi bukan untuk mendoakan kebaikan, untuk mendoakan keburukan baginya, laknat baginya, karena dia mengaku Tuhan. Nah, ini suasana kita di dalam Museum Firaun. Suasana museumnya cukup luas Bapak Ibu. Nah, ini ruangan luarnya, ada beberapa sarkofagus dan juga beberapa jasad yang dibumikan oleh Ramses. Ya. Nah, di sini ada pintu masuk, disitulah terdapatnya sebelah sana terdapatnya jasad Firaun Ramses zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu ada tulisan dalam bahasa Arab. Kalau sarkofagus seperti ini berarti laki-laki. Kalau perempuan itu selalu berwarna hitam dan bertopeng. Di dalam museum ruangan si Ramses saja memang ada 2 perempuan yang dibumikan, itu pakai topeng. Jadi wajahnya tidak diperlihatkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram inilah juga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam serta menenggelamkan Firaun dengan ratusan 200 ribu pasukannya Bapak Ibu. Ya. Inilah dia Ramses. Firaun, semoga Allah melaknatnya. Sampai sekarang seperti ini. Nah, ini seperti ini aslinya Bapak Ibu. Allah. Kenapa ini? Kenapa Bapak Ibu? Sebentar, ada error ya. Ya maaf. Ini juga kita tutup saja. Nah, Bapak Ibu, di bulan Muharram inilah Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israel yang berjumlah 70.000 orang dari dari kejaran Firaun. Dan ini detik-detik terjadinya mukjizat kekuasaan Allah di mana Allah tenggelamkan Firaun. Dia bersiasat Bapak Ibu. Bersiasat memberikan izin, mengizinkan Nabi Musa dan 70.000 Bani Israel keluar dari Mesir. Ada 70.000 Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam keluar dari Mesir menuju ke negeri yang Allah janjikan, Palestina, bumi Syam. Dan selalu Allah munculkan ini Haman pendampingnya Firaun. Dulu dia berpihak kepada Nabi Musa, ya, lalu membelot kepada Fir'aun. Dan ini Ramses II, Firaun itu. Kalau sini diberitakan ganteng dia. Ternyata dia mengizinkan Bani Israel dan Nabi Musa keluar dari Mesir untuk diteh habis. Maka dia mengeluarkan 2 kali lipat jumlah pasukan lebih banyak daripada daripada umat Nabi Musa alaihissalam.
Selalu ada cara Allah menjauhkan Fir'aun dan bala tentaranya dari Nabi Musa dan Bani Israel. Ada badai air, ada badai pasir, ada badai api. Jadi Fir'aun nggak pernah bisa mendekat kepada Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Termasuk ada Samiri di dalamnya. Ada Samiri di tengah-tengah mereka, mengikuti Nabi Musa dan Nabi Harun, dan Nabi Musa dan Nabi Harun tidak tahu kalau di dalamnya ada Samiri, seseorang yang Allah serupakan wajahnya menjadi Isa bin Maryam. Surat An-Nisa ayat 157 ya. Bapak Ibu, ketika sampai di pinggir Laut Merah, Nabi Musa dicaci maki oleh kaumnya di sini. Celaka kita, mampus kita, bodoh amat Musa. Nah, itu Bani Israel seperti itu. Nabinya aja dicaci maki. Ya. Gak sopan mereka, gak ada adab sama nabinya. Musa yang namanya melarikan diri itu ke darat, bukan ke laut. Mampus kita. Di belakang Fir'aun dan bala tentaranya siap menghabisi kita. Di depan ada lautan. Mampus kita, nanti dimakan sama ikan hiu. Habis riwayat kita, kata mereka. Ikhla qaulakum, jaga kata-kata kalian. Hada laysa min amri, ini bukan kehendakku. Hada min amri Rabbi, ini perintah Allah. Innahu ma'iyya Rabbi sayahdin. Allah bersama kita, Dia akan memberikan petunjuk. Kalian lupa, kita keluar dari Mesir, kepanasan, awan datang menaungi kita. Siapa itu? Allah yang menaungi kita. Kalian lapar dan haus, Allah beri mana dan salwa. Allah bersama kita. Sekarang pun Dia masih bersama kita. Ya, maka Nabi Musa kemudian mengangkat kedua tangannya. Lalu Nabi Musa berdoa, disitulah turun perintah Allah, ya Musa idrib bi'asokal bahar, pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Maka subhanallah, terjadilah mukjizat luar biasa. Jadi sengaja diarahkan ke tempat itu karena di sana ada jalan yang banyak lubangnya dan batu karangnya, sehingga Firaun nggak pernah bisa lari kencang. Lari sedikit, gebrus masuk lubang. Lari sedikit, tersangkut ke batu karang. Jadi selalu tidak pernah sampai. Sementara Bani Israel sudah sampai di ujung, selesai sampai mereka di Mesir, maksud saya di di Palestina. Maksudnya di Rafah ya, Padang Tih ya, sementara di Sinai maksud saya, sementara Firaun masih di tengah-tengah. Maka Allah tenggelamkanlah mereka. Bapak Ibu, inilah detik-detiknya tenggelam Firaun laknatullah alaih. Ramses II. Firaun itu gelar Raja Mesir. Gelar aslinya Faraoh, diambil ke dalam bahasa Arab menjadi isim sifat, biasanya ditambah alif nun atau waw nun menjadi Firaun. Di saat dia tenggelam, di saat itulah dia sadar kalau dia bukan Tuhan, dia manusia. Di saat itulah dia jujur setulus sejujur-jujurnya kalau Allah Tuhannya. Maka dia mengangkat tangan kirinya dan berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi apa daya, itu sudah sakaratul maut, Allah tidak terima. Rasulullah SAW sabdakan, man taba qabla inna Allah yaqbalu taubatan abdi malam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum sakaratul maut. Bahkan malaikat Jibril kesal. Malaikat Jibril kesal sama si Firaun. Ya, lu udah mau mampus, lu bilang la ilaha illallah lu. Nih rasain, dijejalkan itu pasir diambil sama malaikat Jibril. Nih makan nih pasir. Maka dia tidak pernah bisa mengucapkan Allah, 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 gak bisa. Begitu tangan kirinya ke atas. Qadarullah. Al-Quran dibuktikan kebenarannya. Para peneliti barat menemukan pasir di mulut Fir'aun sampai tenggorokannya.
Itu pasir yang dijejalkan oleh malaikat Jibril untuk membuat Fir'aun tidak bisa menyebutkan lafaz Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi di bulan Muharram. Ya, terjadi di bulan Muharram, termasuk diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Isa masih hidup atau sudah mati? Sudah wafat? Sudah mati? Belum, berarti masih hidup. Di mana Nabi Isa? Ada di Lok Sumawe? Ya, Nabi Isa masih hidup. Ya. Lalu di mana Nabi Isa alaihissalam? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Quran surat Al-Imran ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافقك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تختلفون. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa bin Maryam, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau dan aku akan mengangkatmu ke sisiku, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir, dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih mulia daripada orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kemudian kepadakulah kalian kembali dan akan aku beritakan atas apa yang kalian perselisihkan. Jadi Nabi Isa diwafatkan dulu, lalu diangkat ke sisi Allah. Bapak Ibu, wafat itu bukan berarti mati saja. Karena wafat itu terkategori kata mustarokah dalam bahasa Arab. Ada mustarokah, ada mutaradifah. Mustarokah, satu kata banyak arti. Wafat itu mustarokah, bukan hanya mati saja, tapi wafat itu juga berarti tidur. Karena tidur dan mati adik kakak, Pak. Tidur sama mati adik kakak. Rasulullah SAW bersabda, an-naumu akhul maut wa la yamutu ahlul jannah. Tidur saudaranya kematian dan ahli surga tidak akan pernah mati. Jadi Rasulullah SAW mengatakan Nabi Isa itu ditidurkan. Quran surat Al-An'am ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Jadi wafat itu berarti tidur. Jadi Nabi Isa ditidurkan, bukan dimatikan, tapi katanya wafat. Diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti hari ini Nabi Isa ada di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidur. Kan tidur kan tadi. Ustaz, kok bisa tidur 2000 tahun? Loh. Tidurnya di mana? Di sisi Allah, bukan di Lok Sumawe. Di Lok Sumawe 2021, di sisi Allah baru 2 hari. Baru yaumihi ka alfa sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung. Betul? Ya, 1 hari di sisi Allah, di sisi kita 1000 tahun. Berarti kalau di dunia 2021 Masehi, di sisi Allah baru 2 hari. Jadi Nabi Isa belum berubah. Baru 2 hari Nabi Isa tidur. Berubah tidak? Tidak. Makanya Nabi Isa ketika turun, beliau masih seperti dulu. Di mana Nabi Isa naik dan di mana Nabi Isa turun? Bapak Ibu sekalian, Nabi Isa dinaikkan di Ariha. Ya, Ariha. Ariha ini Bapak Ibu di Palestina. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, Nabi Isa dilahirkan bukan di Bethlehem, tapi di Ariha, Bapak Ibu. Ya, orang-orang Yahudi menyebutnya Jericho. Ini Ariha. Ini kunjungan kami 2020 kemarin sebelum pandemi. Inilah bukit orang-orang Barat menemukannya Mount Temptation. Kata mereka di sini Nabi Isa Al-Masih Yesus Kristus bertapa 40 hari 40 malam. Ya. Setahu saya di sini memang banyak gua, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, ya. Bapak Ibu, suasananya sangat dingin sekali, sampai 8 derajat Celcius ya kalau musim dingin. Sampai salju pernah menghalangi kami ketika kami menuju tempat ini, Bapak Ibu. Nah, di sini banyak gua. Di gua-gua itulah Nabi Isa dan Hawariyun menyembunyikan diri, menyelamatkan diri. Ada kemungkinan besar memang Nabi Isa AS diangkat di sini. Ada juga yang mengatakan Nabi Isa diangkat dan tidak jauh dari tempat beliau dilahirkan. Nah, ini adalah tempat yang mengingatkan kami pada saat-saat Siti Maryam melahirkan Nabi Isa AS. Nah, ada yang menyebutkan Nabi Isa diangkatnya di sana. Nah, di sini Nabi Isa diangkat. Ada juga menyebutkan di bukit yang tadi Nabi Isa diangkat ke langit. Bapak Ibu yang mati Allah, menurut
hemat saya, Bapak Ibu, mungkin kita berbeda pendapat. Saya yakin Nabi Isa tidak dilahirkan di Bethlehem. 2 kali saya ke Bethlehem, saya tidak melihat ada pohon kurma di sana, ada kebun kurma di sana. Kebun kurma justru berada di sini, di Ariha. Nah, ini kebun kurmanya. Nah, tadi airnya, ini suara airnya, itu masih ada sampai sekarang. Jadi kemungkinan besar Nabi Isa dilahirkan di sini. Ya, karena Siti Maryam itu pergi meninggalkan Masjidil Aqsa, mengembara ke satu desa. Ada yang menyebutkan nama desa itu Nazaret. Ya, dari situlah melahirkan nama Nasoro. Ya, menurut saya tidak, tapi di sini Nabi Isa dilahirkan. Karena di sini banyak pohon kurma. Kurma yang terbaik adalah kurma dari sini. Kurma majun, besar-besar Bapak Ibu, dagingnya tebal, bijinya kecil. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana beliau nanti kemudian akan bersatu memimpin dunia di Palestina, Bapak Ibu, di Palestina. Lalu bagaimana nasib Palestina saat ini sangat menyedihkan sekali, Bapak Ibu. Beginilah nasib kiblat kita yang pertama, Bapak Ibu, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah kiblat kita yang pertama. Ketika salat wajib Allah wajibkan, Allah turunkan perintahnya pada kita, Rasulullah SAW salatnya menghadap ke sini. Ini kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Yang disebut dengan Masjidil Aqsa adalah areal yang ada dalam area garis merah ini. Inilah Masjidil Aqsa, areal seluas 14,4 hektar, Bapak Ibu. 144.000 meter persegi, 14,4 hektar. Di dalamnya terdapat 5 masjid. Ada Masjid Dome of the Rock. Nah, ini Masjid Dome of the Rock. Disebut Masjid Dome of the Rock karena di dalamnya terdapat batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah SAW. Sebesar sampai tiang itu mungkin ya batunya. Nah, kita bisa sholat di bawahnya karena batu ini terapung, tidak sampai ke bawah. Kita bisa sholat di dalamnya karena di bawahnya ada ruangan. Nah, disebut juga Masjid Qubatus Shahra karena kubahnya emas kuning. Nah, ini Masjid Kibli, disebut Masjid Kibli karena di masjid inilah para sahabat di zaman Rasulullah SAW yang tinggal di sini sholat pertama kali menghadap ke Ka'bah. Itu di masjid itu, sholat asar. Setelah turun Al-Baqarah 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Maka dinamakan Masjid Kibli. Di bawah masjid itu ada Old Aqsa, masjid tua yang Rasulullah masuk lewat pintu itu juga pernah. Nah, Bapak Ibu, di masjid itulah terdapat jet set yang besar, raksasa. Kenapa ada jet set raksasa? Karena Israel menghentikan pasokan listrik untuk Masjidil Aqsa. Satu-satunya masjid besar dunia yang BKM-nya orang Yahudi ya Masjidil Aqsa. Bayangkan ada masjid takmirnya orang Yahudi. Cuma imam sholatnya aja bukan dari mereka karena mereka nggak sholat. Kuncinya mereka pegang. Ya, yang ngatur siapa yang masuk mereka juga, Bapak Ibu. Yang orang Palestina yang boleh sholat di Masjidil Aqsa hari ini hanya yang usia 50 tahun ke atas. Di bawah itu nggak boleh, Bapak Ibu. Kecuali ada surat vaksin. Celetot saya. Itu masjid yang ketiga. Artinya Al-Aqsa itu harus nyala, pakai jet set itu, pakai minyak. Minyaknya dari siapa? Dari sumbangan umat Islam dunia. Alhamdulillah Indonesia termasuk yang terbesar menyumbangnya. Nah, Bapak Ibu nanti donasi Bapak Ibu sekalian. Salah satunya ketika kami serahkan pada Syekh kami di sana. Ya, tadi Bapak Ibu lihat Syekh Abu Royan, ya. Beliau Syekh yang menerima kami, beliau guru kami dalam hal bagaimana kita mengikat persaudaraan Indonesia Palestina. Bapak Ibu itu nanti dipotong untuk membantu mereka dan menyalakan Masjidil Aqsa. Subhanallah, pahala yang kita dapatkan adalah pahala mereka yang sholat di sana. Kepada Siti Maimunah Rasulullah mengatakan, ya, ziarahilah Masjidil Aqsa, sholat di sana. Jika kalian tidak bisa, sedekahkan hartamu, hadiahkan hartamu untuk Al-Aqsa, maka sama dengan pahala sholat di sana. 1000 kali lebih baik daripada sholat kita di sini. Yang sholat di sana ribuan, Bapak Ibu. Setiap hari kita lihat banyak orang yang datang dari sana. Dari Eropa pun ada, dari Inggris, dari Turki, dari Swiss, ya, banyak yang sholat dari sana. Ya, dan alhamdulillah Indonesia tidak pernah absen sholat di Masjidil Aqsa dan Indonesia paling banyak. Bapak Ibu yang rahmati Subhanahu wa taala, saya menolak melupakan sejarah Bapak Ibu. Ya, ketika Indonesia akan merdeka, jangan lupa Bapak Ibu. Ada 2 orang Palestina yang sangat berjasa. Palestina sangat berjasa terhadap kemerdekaan NKRI. Mereka begitu besar cintanya kepada NKRI. Ya, sangat besar sekali. Ini ada 2 hamba Allah yang berjasa besar terhadap kemerdekaan NKRI. Bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya? Betul? Ya. Saya menolak melupakan sejarah yang hampir dibungkam dari anak bangsa ini. Ada 2 orang Palestina, mereka orang mulia, Allah muliakan mereka.
Salah satunya adalah keturunan Rasulullah SAW. Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini, beliau keturunan Rasulullah SAW. Beliau imam Masjidil Aqsa. Beliau orang yang mengingatkan Eropa, mengingatkan dunia, Indonesia sudah merdeka, Indonesia wajib merdeka tahun 1944. Beliau mengingatkan masyarakat Timur Tengah dan Palestina khususnya, bantulah dengan harta kalian kemerdekaan Indonesia. Maka orang Palestina mereka mengeluarkan hartanya untuk membantu kemerdekaan kita. Bapak Ibu, yang kedua di samping beliau adalah Syekh Muhammad Ali At-Tahir. Syekh Muhammad Ali Tahir ini beliau orang terkaya Palestina. Beliau kosongkan uangnya di bank, beliau ambil, beliau berikan kepada Indonesia untuk membantu membiayai kemerdekaan NKRI. Pernah dengar sejarah ini? Ini adalah sejarah sesungguhnya yang dibungkam oleh mereka yang berkuasa. Karena sejarah dibuat oleh mereka yang berkuasa demi melanggengkan kekuasaan mereka. Betul? Yang jawab sedikit, yang lain takut karena masih kerja. Nah ini saya Ali Tahir, ya saya Ali Tahir bersama Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini mendampingi Kiai Haji Dr. Agus Salim. Ya ini petinggi-petinggi Indonesia, bahkan Pak Muhammad Hatta pun datang ke sana, ya bertemu dengan mereka. Bapak Ibu, inilah momen di mana Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan NKRI. Begitu naskah teks proklamasi selesai, dibacakan, Palestina adalah negara yang pertama mengucapkan selamat dan mengakui kemerdekaan kita. Kita punya hutang kemerdekaan, Bapak Ibu. Mereka mengumpulkan harta mereka untuk membantu kita kemerdekaan kita. Pertanyaan sekarang, Palestina masih dijajah sekarang sebetulnya. Kita punya hutang kemerdekaan. Siap kita membantu Palestina? Siap kita memerdekakan Palestina? Siap kita merebut Al-Aqsa, kiblat kita yang pertama, bumi para nabi dan rasul dari Yahudi? Allahu Akbar. Kenapa harus Palestina, Bapak Ibu? Dan kenapa Palestina begitu mencintai kita, Bapak Ibu sekalian? Betapapun mereka dibantai habis, Bapak Ibu, mereka rela tubuh mereka disiksa, dicabik-cabik oleh Yahudi. Mereka bisa saja keluar dari Palestina menyelamatkan diri, Bapak Ibu, bisa saja. Tapi lalu siapa yang menjaga bumi para nabi dan rasul, Bapak Ibu sekalian? Ya, mereka menunggu kehadiran kita. Kenapa? Karena mereka yakin yang akan memerdekakan mereka diantaranya adalah Indonesia, Bapak Ibu. Saya menolak lupa, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada hadis yang membuat kami bangga menjadi Muslim Indonesia. Saya katakan hadis ini tidak mengatakan Indonesia, tidak. Bapak Ibu, kita lihat hadis ini. Ini saya temukan dalam Sahih Muslim sanad Syekh An-Nawawi, ya, rahimahullah. Anna Thauban, bahwa Thauban hadasahu cerita, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, Thauban mendengar Rasulullah bersabda, Inna Rabbi zawaliyal ard, sesungguhnya Allah melipatkan bumi ini untukku, bumi yang tadinya bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqaha wa maghriba, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan padaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah SAW menyebutkan merah putih dalam hadis ini. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan pusaka merah putih, wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawaliya minha, umatku akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia dengan pusaka merah putih itu. Pertanyaannya, apakah arti merah putih itu? Banyak pendapat para ulama. Ini dosen kami, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, kami sholat di Masjid Kibli, ya, sholat subuh kami bertemu di sini. Ini beliau ketua Bita Ulama Palestina, ketua MUI Palestina. Dan ini Dr. Yusuf Abu Sunaina, satu dari 4 imam besar Masjidil Aqsa. Sholat asar kami audiensi dengan beliau. Dan ini Dr. Yusuf Abu Sunaina, beliau mengimami kami sholat tarawih di Jogokarian 2016. Bapak Ibu yang mati Allah SWT, pada mereka kami tanyakan, ma ra'ayukum ya Syekh? Ahunaka mu'alaqa baina hadal hadis bi biladina Indonesia. Apakah ada kaitan antara hadis ini dengan kami Indonesia? Bendera kami yang merah putih. Mereka sedikit berbeda, tapi intinya sama. Jelas sekali beliau mengatakan pada kami, ala kulli biladin alladina yaqbaluna al-islam madinahum, antum ya Indonesia lamma yahtarkumullah li zadi hadad din qabla sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia. Beliau juga menyebutkan Nusantara yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Arab sudah di masa Rasulullah dan para sahabat, Afrika sudah di zaman Salihuddin Al-Ayyubi, Mesir pusatnya, Eropa sudah di masa Muhammad Al-Fatih 1453, Turki pusatnya, Asia yang belum, Nusantara yang belum, dan insya Allah 12 negara dalam seminar-seminar internasional kita, mereka mempercayakan kepemimpinan pada kita Indonesia. Lalu kenapa kita konsen pada penghafal Quran? Karena merekalah yang memberikan kabar gembira kepada kami.
Ya, saat kami berada di Al-Quds Bapak Ibu, kami mendengar ada 5 penghafal Quran muda, ada 14 tahun, 13 tahun, 16 tahun. Mereka tidak bertemu sebelumnya. Tapi di malam yang sama di bulan Ramadan 1435 Hijriah, mereka bertemu mimpi bertemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya Rasulullah SAW bersabda, "Ya ahla Syam, ya ahlal Goza, innal ladina sayuharirkum min sulmil Yahud wa yu'aduna al-Quds ala rihabikum, ikhwatukumul muslimun al-Indonesia." Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, sesungguhnya bangsa yang akan membebaskan kamu dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds ke tangan kita adalah saudara kalian Indonesia. Allahu Akbar. Bapak Ibu, sekarang momentum kemerdekaan. Kalau kita bangsa yang tahu diri, kalau memang kita bangsa yang besar dan mulia, punya jati diri, bayar hutang kemerdekaan kita, bantu Palestina untuk merdeka. Betul? Bapak Ibu, baik, sambil nanti Ustadz Doni Widiansah menerangkan apa yang membantu kita, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, saya perlihatkan bagaimana nasib Masjidil Aqsa, Bapak Ibu yang mati Allah. Sampai hari ini masjid kita, bahkan kami melihat Bapak Ibu, masjid ini nyaris dihancurkan, ada 300 terowongan di bawahnya. Bapak Ibu, insya Allah saya ada 6 titik di Lok Sumawe ini, kita bedah keutamaan Masjidil Aqsa dan Palestina, serta seperti apa peristiwa akhir zaman dan di mana posisi Indonesia. Kita akan kaji di kajian berikutnya, di jam tayang berikut ini bersama kami sahabat Atasan Puri. Bapak Ibu, silakan Ustadz Doni Widiansah. Ini nanti kita lihat bagaimana nasib Masjidil Aqsa di bulan Ramadan. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Ahmad Baikuni, Masya Allah telah menyampaikan tausiah luar biasa kepada kita.